Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wiryo adalah seorang lelaki berusia 80 tahun. Namun tubuhnya masih tegap dan kuat. Warga desa sering terkagum-kagum melihat bagaimana kakek seusianya masih mampu bekerja di ladang, berjalan tanpa tongkat, dan bahkan mendaki bukit di belakang desa tanpa merasa lelah sedikit pun. Tubuhnya yang masih prima, penuh otot meski sudah berusia lanjut, sering menjadi bahan perbincangan di antara para pemuda desa. Banyak yang bercanda bahwa Pak Wiryo adalah sosok yang kebal usia. Meski usianya sudah sangat lanjut, Pak Wiryo tidak pernah menikah. Dalam hidupnya yang panjang, ia selalu sibuk dengan pekerjaannya di ladang, yaitu mengurus hewan ternak dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dulu, ia pernah memiliki kesempatan untuk menikah, namun kehidupan tak memberinya waktu. Ia selalu merasa waktu yang tepat akan datang. Namun, tahun demi tahun berlalu hingga kini ia menyadari bahwa mungkin ia telah melewatkan kesempatan itu. Namun, perasaan cinta yang terpendam dalam hati Pak Wiryo tak pernah padam. Ia tetap merasa bahwa di suatu titik ia akan bertemu seseorang yang mampu mengisi sisa hidupnya dengan cinta dan kebahagiaan. Rasa kesepian yang mulai menghantui dirinya di usia tua membuatnya semakin mendambakan kehadiran seorang pendamping. Dan kemudian muncullah seorang gadis yang berhasil mengusik hatinya. Siti, seorang gadis berusia yang masih 17 tahun, tinggal di desa yang sama. Siti tumbuh menjadi gadis cantik dengan hijab anggunnya dan senyum yang selalu membuat siapapun yang melihatnya merasa senang. Ia memiliki tatapan mata yang lembut dan sikap yang penuh hormat terhadap sesama orang tua. Meski jarak usia mereka teramat jauh, Pak Wiryo tak bisa menahan perasaan cintanya yang mulai tumbuh pada Siti. Setiap kali melihat gadis itu berjalan melintasi rumahnya, hatinya terasa hangat dan bahagia. Ia mulai memikirkan cara-cara untuk mendekati Siti, berharap bisa mengenalnya lebih dalam dan mungkin suatu hari bisa menyatakan perasaannya untuk dijadikan istri. Suatu hari, kesempatan itu datang. Saat Siti sedang berjalan pulang dari pasar, Pak Wiryo melihatnya dari kejauhan dan memberanikan diri untuk mendekatinya. Dengan sopan, ia menawarkan bantuan untuk membawa belanjaan Siti yang tampak berat. "Biar kakek bantu, Nak Siti, jangan sungkan," katanya dengan senyum yang tulus. Siti tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, Kek. Kakek masih kuat saja ya, bisa bawa barang seberat ini." Pak Wiryo kemudian tertawa kecil. "Iya, meski sudah tua, kekuatan kakek belum habis. Lagi pula membantu orang cantik seperti kamu memberi kekuatan tambahan untuk kakek." Siti kemudian tertawa, menganggap itu hanya candaan seorang kakek tua. Namun bagi Pak Wiryo, kata-katanya penuh dengan perasaan jujur. Sejak saat itu, Pak Wiryo semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengan Siti. Ia sering mampir ke rumahnya, membawa hasil kebunnya, atau hanya sekedar bertanya kabar. Waktu demi waktu berlalu, Pak Wiryo mulai merasa bahwa inilah saatnya untuk menyatakan perasaannya. Suatu sore, ketika Siti sedang duduk di depan rumahnya, Pak Wiryo memberanikan diri untuk berbicara lebih serius. "Nak Siti, ada yang ingin kakek bicarakan," kata Pak Wiryo dengan nada serius namun lembut. Sontak, Siti mengerutkan kening, sedikit penasaran. "Kira-kira ada apa, Kek?" Pak Wiryo menarik nafas panjang. "Kakek tahu mungkin ini terdengar aneh. Namun kakek merasa sangat suka sama kamu, Siti. Kakek ingin kamu menjadi teman hidup kakek, atau menjadi seorang pendamping di usia yang sudah tak muda ini." Mendengar itu, wajah Siti berubah. Ia terdiam sejenak, lalu menundukkan kepala. Kata-kata Pak Wiryo mengagetkannya, bukan hanya karena perbedaan usia yang begitu jauh, tetapi juga karena ia tak pernah memikirkan hal semacam itu. "Kek, aku sebelumnya minta maaf.
Aku menghormati kakek, tapi aku tidak bisa. Karena usiaku lebih muda, Kek, untuk kakek. Dan kakek juga terlalu tua untuk Siti. Kata Siti dengan suara pelan. Perkataan Siti kemudian menohok untuk hati Pak Wiryo. Ia tahu bahwa perbedaan usia mereka sangat jauh. Dan Siti punya alasan yang masuk akal. Namun, mendengar penolakan itu tetap saja menyakitkan. Pak Wiryo terdiam. Tak tahu harus berkata apa. Cinta yang telah lama ia pupuk dalam, kini harus dipadamkan dengan kenyataan pahit. Kala itu, Pak Wiryo tak bisa meluapkan perasaan cintanya terhadap Siti. Meskipun gadis itu telah halus untuk menolak, penolakan Siti terus menghantui pikirannya. Setiap kali melihat Siti berjalan di depan rumahnya, hatinya semakin kecewa. Kekecewaan itu membuat Pak Wiryo tak bisa tidur nyenyak, dan ia pun memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Suatu hari, dengan hati yang penuh tekad, Pak Wiryo mendatangi rumah Siti. Ia berniat melamar gadis itu secara langsung kepada orang tuanya. Berharap dengan cara ini, ia bisa meyakinkan Siti dan keluarganya. Mungkin, pikir Pak Wiryo dengan status sosialnya yang cukup baik dan hartanya yang tak sedikit. Ia berharap orang tua Siti mau menerimanya. Sesampainya di sana, orang tua Siti menyambutnya dengan ramah, menganggapnya sebagai tetangga yang baik. Mereka tak menduga bahwa kedatangan Pak Wiryo kali ini membawa maksud yang berbeda. Setelah berbincang sebentar tentang keadaan desa dan pekerjaannya di ladang, Pak Wiryo akhirnya mengutarakan niatnya. Pak, Bu, saya tahu ini mungkin mengejutkan, tapi saya datang ke sini untuk melamar anak gadis kalian, yaitu Siti. Ucap Pak Wiryo dengan nada yang serius. Saya ingin menikahi Siti dan saya bersedia memberikan apa saja yang diperlukan agar hidupnya bahagia. Orang tua Siti terdiam, menatap Pak Wiryo dengan mata yang terbelalak. Sang ibu yang tampak sangat terkejut meletakkan cangkir teh yang ia pegang. Sementara ayah Siti mengerutkan kening, mencoba memahami maksud dari lamaran tersebut. Mereka tentu saja tak pernah membayangkan bahwa seorang lelaki yang usianya hampir 4 kali lipat dari Siti akan datang melamar anak gadis mereka. Pak Wiryo, kami sangat menghormati Anda, tapi ini sungguh tak mungkin. Siti masih sangat muda, dan Anda sudah sangat tua, kata ayah Siti dengan nada yang tegas, namun tetap sopan. Sontak Pak Wiryo marah, merasa darahnya berdesir mendengar kata-kata itu. Namun ia berusaha tetap tenang. Saya mengerti Pak, tapi saya punya perasaan tulus terhadap Siti. Saya bisa menjamin kehidupan yang baik untuknya. Usia bukanlah penghalang jika cinta ada di dalam hati. Namun ibunda Siti pun menggeleng dengan lembut. Pak Wiryo, kami sangat menghormati niat baik Anda Pak. Tapi Siti masih punya masa depan yang panjang. Kami ingin dia menikah dengan seseorang yang seumuran dan bisa berjalan seiring dengannya. Maafkan kami Pak, tapi kami harus menolak lamaran ini. Pak Wiryo terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Seolah-olah dunianya runtuh seketika. Ia berpikir bahwa dengan lamarannya, ia bisa membuktikan kesungguhannya. Namun, penolakan ini terasa lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Orang tua Siti dengan sopan memintanya untuk memahami situasi. Namun, dalam hati, Pak Wiryo tak bisa menerima penolakan tersebut. Dengan hati yang hancur, Pak Wiryo meninggalkan rumah Siti. Langkahnya terasa berat dan pikirannya dipenuhi oleh kebencian dan kesedihan. Perasaan sakit hati mulai tumbuh dalam dirinya. Bagaimana mungkin cinta yang begitu tulus tak bisa diterima? Bagaimana mungkin seorang pria seperti dirinya yang masih kuat dan mampu dianggap tak layak hanya karena perbedaan usia yang sangat jauh? Malam itu, Pak Wiryo tak bisa tidur. Ia memikirkan berbagai cara untuk bisa memiliki Siti. Hingga akhirnya sebuah pikiran nekat muncul di benaknya.
Ia akan meminta bantuan dukun agar Siti bisa jatuh cinta kepadanya. Desa tersebut memang memiliki beberapa orang yang dikenal sebagai dukun, dan Pak Wiryo tahu salah satu dari mereka. Seorang dukun tua bernama Mbah Darto yang sering disebut-sebut memiliki ilmu pelet dan pengasihan. Tanpa berpikir panjang, esok harinya Pak Wiryo mendatangi rumah Mbah Darto yang terletak di ujung desa. Jauh dari keramaian, rumah itu terlihat tua dan sedikit angker. Namun Pak Wiryo sudah bulat dengan niatnya. Ia mengetuk pintu dan tak lama kemudian Mbah Darto muncul dengan jubah hitam dan senyum tipis di wajahnya. "Ada apa, Wiryo? Apa yang membawamu kemari?" tanya Mbah Darto dengan suara seram. Tak lama kemudian Pak Wiryo menjelaskan situasinya tentang cintanya yang tak terbalas, tentang lamaran yang ditolak, dan tentang keinginannya untuk membuat Siti jatuh hati kepadanya. "Oh, jadi kamu ingin Siti jatuh cinta kepadamu, Wir? Itu bisa diatur, tapi ada harga yang harus kamu bayar mahal," kata Mbah Darto dengan nada misterius. Mbah Darto tersenyum, kemudian ia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan yang tak jelas warnanya. "Ini adalah ramuan pelet. Cukup teteskan ke minuman atau makanan yang dia konsumsi, dan dalam beberapa hari dia akan mulai merasakan cinta yang tak tertahankan kepadamu. Tapi ingat Wiryo, ini bukan tanpa resiko. Cinta yang dipaksakan lewat ilmu hitam seringkali membawa malapetaka." Namun Pak Wiryo tak peduli. Di matanya tak ada yang lebih penting selain memiliki Siti. Dengan semangat, ia menerima botol kecil itu dan membayar Mbah Darto dengan sejumlah uang yang diminta. Ia pun pulang dengan hati yang penuh harapan, tak sabar menunggu kesempatan untuk menggunakan ramuan tersebut. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Pak Wiryo datang ke warung tempat Siti bekerja. Seperti biasa, ia membawa buah-buahan dari kebunnya dan dengan sopan meminta Siti untuk mencicipi buah tersebut. Saat Siti lengah, Pak Wiryo dengan cepat meneteskan sedikit ramuan dari Mbah Darto ke dalam minuman yang disuguhkan untuknya. Namun, setelah ditunggu berhari-hari, ramuan dari Mbah Darto tidak ada tanda-tanda kemanjuran untuk Siti. Kala itu Pak Wiryo kecewa, aksinya kala ini gagal lagi. Siti makin menjauh dari Pak Wiryo dan enggan berbicara sepatah kata pun. Setiap hari Pak Wiryo semakin larut dalam pikiran gelapnya. Keinginan yang kuat untuk memiliki Siti membuat hatinya berubah. Cinta yang dulu ia rasakan dengan tulus kini berubah menjadi obsesi. Rasa sakit hati atas sebuah penolakan Siti dan keluarganya serta kegagalan rencana menggunakan ilmu pelet semakin menambah amarah dalam dirinya. Ia merasa dipermalukan oleh semua orang, terutama oleh takdir yang tidak berpihak kepadanya. Suatu malam, ketika rasa putus asa dan sakit hati mencapai puncaknya, Pak Wiryo mulai merencanakan sesuatu yang sangat nekat. Ia berpikir bahwa jika ia tidak bisa mendapatkan cinta Siti dengan cara baik, maka ia akan mengambilnya dengan cara yang tidak baik. Obsesi telah membutakan hatinya, dan ia bertekad bahwa Siti akan menjadi miliknya, apapun resikonya. Pada malam yang sunyi, saat seluruh desa terlelap dalam tidurnya, Pak Wiryo menyelinap keluar dari rumahnya. Ia mengenakan pakaian gelap, berusaha untuk tidak menarik perhatian siapapun. Langit malam itu mendung, tanpa cahaya bulan yang menerangi. Seolah alam pun tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pak Wiryo berjalan cepat menuju rumah Siti. Dengan hati yang penuh kemarahan dan tekad, ia menunggu di dekat warung tempat Siti dan ibunya sering beristirahat setelah tutup. Ia tahu malam itu Siti pasti akan berada di sana, membantu ibunya membereskan warung setelah hari yang panjang. Ketika malam semakin larut dan Siti akhirnya muncul, Pak Wiryo merasa waktunya telah tiba. Siti yang masih lemah akibat kelelahan setelah membantu ibunya di warung, tampak berjalan lambat dan lelah. Tanpa sadar akan bahaya yang mengintainya,
Ia memasuki warung untuk mengambil beberapa barang sebelum pulang. Saat itulah Pak Wiryo nekat masuk ke dalam, sedangkan Ibu Siti sudah sampai di rumah. Dengan cepat ia menghampiri Siti dari belakang dan menutup mulutnya agar Siti tidak bisa berteriak. Siti terkejut dan berusaha memberontak. Namun tubuhnya yang lemah tak mampu melawan kekuatan Pak Wiryo. Air mata mulai mengalir di pipinya ketika ia menyadari apa yang sedang terjadi. Mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan menjadi kenyataan. Pak Wiryo yang dulu ia anggap sebagai sosok kakek yang ramah, kini berubah menjadi monster yang mengancam hidup dan kehormatannya. Dalam sekejap, Pak Wiryo melakukan tindakan keji itu. Satu-satunya mahkota yang dimiliki Siti telah dirusak. Di dalam warung yang sepi itu, ia memaksa kehendaknya pada Siti yang tak berdaya. Siti hanya bisa menangis dan diam, berharap ada seseorang yang datang untuk menolong. Namun malam itu terlalu sunyi, tak ada yang mendengar jeritan hati Siti, dan tak ada yang datang untuk menolong. Setelah melakukan perbuatan terkutuknya, Pak Wiryo berdiri dengan wajah yang penuh dengan kebingungan dan kelelahan. Ia tiba-tiba merasa hampa, perasaan lega dan puas, atau kemenangan yang ia harapkan tak datang. Yang tersisa hanyalah rasa malu, ketakutan, dan kehancuran. Siti yang kala itu tergeletak di lantai, terisak-isak, merasa hancur dan terluka. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang selama ini dikenalnya sebagai tetangga tua yang baik bisa melakukan sesuatu yang begitu mengerikan. Pak Wiryo cepat-cepat keluar dari warung, meninggalkan Siti yang menangis sendirian. Perasaan bersalah mulai menyelimuti dirinya. Tapi di saat yang sama, ia juga merasa ketakutan akan konsekuensi dari perbuatannya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah dosa yang besar, sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Namun obsesi dan amarahnya telah menguasai akal sehatnya, dan kini ia harus hidup dengan akibat dari tindakannya. Pagi harinya, Siti ditemukan oleh ibunya dalam kondisi lemas dan syok. Setelah dipaksa bercerita, Siti akhirnya mengungkapkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Wiryo. Kabar tentang kejadian itu segera menyebar di desa, dan kemarahan warga pun tak bisa terbendung. Desa yang selama ini tenang tiba-tiba berubah menjadi tempat penuh amarah dan keresahan. Orang-orang berkumpul di depan rumah Pak Wiryo untuk menuntut keadilan. Pak Wiryo yang telah bersembunyi di dalam rumahnya merasa terpojok. Rasa takut mulai menyelimutinya. Ia tahu waktunya sudah habis. Hukum desa tidak akan memaafkan tindakannya. Dan hidupnya yang dulu dihormati kini telah hancur dalam satu malam karena keserakahan dan obsesi semata. Polisi akhirnya datang dan menangkap Pak Wiryo untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Siti, di sisi lain, harus hidup dengan luka batin yang dalam. Meskipun warga desa mendukungnya, trauma yang ia rasakan tidak mudah hilang. Ia harus menjalani pemeriksaan medis, dan beberapa minggu kemudian, sebuah kenyataan pahit datang. Siti hamil. Kehamilan itu akibat dari ulah dari Pak Wiryo. Keluarga Siti hancur mendengar kabar tersebut. Mereka merasa terjebak dalam rasa malu dan duka yang amat mendalam. Namun, mereka tetap mendukung Siti untuk bangkit dari keterpurukan. Siti akhirnya memutuskan untuk tetap melahirkan anak yang ia kandung. Meski ia tahu hidupnya tak akan pernah sama seperti dulu lagi. Keberanian dan kekuatan Siti dalam menghadapi situasi yang begitu berat membuat banyak orang di desa menghormatinya. Sementara itu, Pak Wiryo akhirnya dipenjara, dan di sisa hidupnya yang tua, ia hidup dalam penyesalan yang amat mendalam. Keserakahan dan nafsu yang pernah menguasai dirinya telah menghancurkan hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Tidak ada lagi cinta yang ia dapatkan, hanya kehancuran di sisa-sisa usianya. Di dalam penjara, Pak Wiryo hanya bisa merenungi hidupnya yang berakhir tragis di usianya yang ke-80 tahun.
bukan kebahagiaan atau cinta yang ia temukan, melainkan sebuah penderitaan dan penyesalan tiada akhir. Siti, meskipun terluka secara fisik dan emosional, terus berjuang untuk membangun hidupnya kembali.